Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rauda Tunisa dengan NIM 24101162200017 dari kelas A1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai cabang linguistik, yaitu fonologi. Nah, jadi fonologi ini adalah ilmu linguistik yang mempelajari mengenai runtunan dari bunyi-bunyi bahasa. Secara singkatnya, fonologi ini adalah ilmu bunyi. Fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Fonetik mempelajari mengenai bunyi bahasa tanpa memperhatikan fungsi dari bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Jadi benar-benar murni hanya mempelajari tentang bunyi dari bahasa tersebut. Sedangkan fonemik mempelajari tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi dari bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Nah, contohnya dari fonemik ini seperti baru dan paru. Nah, di fonetik itu terbagi menjadi tiga, yaitu fonetik artikulatoris atau fonetik organis, fonetik akustik, dan fonetik auditoris. Fonetik artikulatoris ini fonetik yang mempelajari mekanisme dari alat bicara yang menghasilkan bunyi bahasa. Sedangkan fonetik akustik mempelajari mengenai bunyi bahasa sebagai fenomena fisis atau fenomena alam. Contohnya itu seperti gelombang suara. Nah, untuk fonetik auditoris mempelajari tentang mekanisme dari bunyi bahasa yang diterima oleh organ tubuh seperti telinga. Nah, pada bidang kebahasaan itu berfokus mempelajari pada fonetik artikulatoris yang alat bicara dan bunyi bahasa tadi. Sedangkan fonetik akustik banyak dipelajari pada bidang fisika dan auditoris banyak dipelajari pada bidang kedokteran. Pada fonetik ini terdapat alat ucap, yaitu mulut, lidah, tenggorokan, pita suara, paru-paru, dan lain-lain lagi. Kemudian pada fonetik juga terdapat proses fonasi, yaitu proses produksi suara atau bunyi bahasa yang terjadi di alat ucap, yang mana dimulai dari pergerakan di pita suara hingga terbentuknya suara yang dapat didengar. Nah, kemudian di fonetik ini juga terdapat satuan runtunan bunyi yang disebut dengan silabel atau suku kata. Nah, contoh dari silabel ini seperti pada kata makan. Jadi silabelnya itu ada dua, yaitu ma dan kan. Nah, untuk mengetahui atau mendapatkan dari silabel ini dapat dilihat dari jumlah huruf vokalnya. Seperti pada kata makan tadi terdapat dua vokal A yang dipisah, kemudian terjadilah dua suku kata atau dua silabel, yaitu ma dan kan. Nah, yang berikutnya yaitu fonemik. Dalam kajian fonemik, jika terdapat perbedaan makna itu disebut dengan fonem. Nah, contoh dari fonem ini sendiri seperti pada kata laba dan raba. Keduanya ini sama-sama memiliki empat buah bunyi yang hampir sama, namun memiliki perbedaan makna yang terlihat pada huruf awalnya, yaitu L, dan huruf L pada laba dan huruf R pada raba. Nah, yang perbedaan itu tadi disebut dengan fonem yang menghasilkan raba dan laba itu terdapat perbedaan, yaitu fonem L dan fonem R. Nah, di fonemik ini juga terdapat alofon atau variasi yang muncul tergantung pada konteks atau posisi dari kata. Contohnya itu seperti pada fonem P di kata papan, yang mana fonem P-nya itu terdapat di awal kata, terdengar lebih kuat dibandingkan fonem P pada kata sopir, yang mana fonem P-nya itu terdapat di akhir kata sehingga menghasilkan bunyi yang lebih pelan atau lembut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fonologi. Salah hilapnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.